saya Ibu Santi, saya ibu rumah tangga. Umur saya 46 tahun, saya dari Surabaya. Saya mempunyai 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Saya juga boleh diceritakan aktivitas Bu Santi? Ya, aktivitas saya sehari-hari adalah antar jemput anak sekolah Bu Amel, juga jualan baju atau roti atau apa yang bisa saya jual itu saya saya jual Bu Amel untuk menambah perekonomian keluarga saya begitu Bu Amel. Jadi aktivitas saya itu padat dari pagi hingga sore ya, padat sekali karena saya tidak pakai pembantu. Jadi semuanya itu saya kerjakan sendiri Bu Amel. Semuanya itu. Super banget ya Bu. Ya, tapi sekarang saya tidak bisa apa-apa Bu Amel. Saya mengalami suatu musibah yang sangat besar di dalam kehidupan saya, yang mana saya sekarang tidak bisa melakukan aktivitas yang mana saya lakukan selama saya menikah Bu Amel. Kenapa Bu Santi, bisa diceritakan? Saya ceritakan Bu Amel, pada tahun 2012, tepatnya tanggal 15 Juni, saya mengalami kecelakaan Bu Amel. Saya ditabrak truk. Waktu itu posisinya saya mau jemput anak saya sekolah. Anak saya yang pertama di daerah Kalijudan. Waktu itu ada Bapak Sapam yang menyuruh saya untuk berhenti. Dan waktu berhenti itu saya dengar suara Tuhan Bu Amel. Belakangmu ada truk. Saya bilang, kenapa Tuhan? Saya bilang gitu. Tuhan bilang, kamu belok, katanya gitu. Karena saya lagi mengejar cari uang buat biaya anak saya sekolah untuk masuk SD SMP. Saya tidak mendengarkan omongan Tuhan tadi Bu Amel. Tapi saya pas waktu berhenti saya teringat bahwasanya Tuhan sudah menegur saya. Dan saya bilang, masa nabrak saya seperti itu? Waktu itu saya lihat spion, dan benar-benar itu terjadi Bu Amel. Saya ditabrak dari belakang sama truk tadi itu. Jadi saya diseret agak jauh sekali. Saya di waktu sebelum diseret itu saya teriak sama Tuhan, Tuhan, saya tidak mau mati, saya mau hidup, saya mau panjang umur, saya mau jaga anak saya. Karena waktu saya dibawa truk, saya ingat wajah anak saya yang mau saya jemput. Terus benar-benar saya diseret, dan waktu saya diseret itu ada seorang bapak yang teriak, stop, di bawah ada orang, di bawah ada orang, seperti itu mengambil. Lalu saya diangkat sama bapak-bapak tadi itu, ditaruh di meja. Ternyata Bapak Sapam tadi yang menyuruh saya berhenti itu tadi itu kakinya patah kena sepeda motor saya. Dan waktu saya diangkat itu kaki saya sudah lemah Bu Amel, tidak ada ikatan sama saya. Sepertinya waktu itu saya hancur banget, pokoknya saya nggak bisa mikir, cuma saya teriak, kaki saya seperti itu. Karena mereka bapak-bapak tadi itu heran karena saya tidak ada darah sama sekali di dalam sekujur tubuh saya. Cuman saya merasakan kaki saya sudah lemas dan juga tangan saya putus seperti itu Bu Amel. Dan waktu itu penanganan pertama saya harus dibawa ke rumah sakit haji. Di sana saya difoto di MRI. Saya bilang sama dokternya, dokter saya hancur, saya bilang gitu Bu Amel. Dokternya bilang, Bu, ibu nggak hancur, katanya gitu. Tapi saya bilang saya hancur seperti itu. Nah ini Bu Amel, fotonya waktu saya terjadi kecelakaan itu. Wah. Terus pertolongan pertama Bu Amel, saya dibantu sama pesuami karena alatnya nggak lengkap tadi. Saya harus ditaruh rumah sakit mana yang lengkap alatnya itu Bu Amel. Saya ditaruh di rumah sakit Siloam. Disitulah penanganan pertama, dan kejadiannya itu hari Jumat. Jadi hari Sabtu jam 1 siang saya dioperasi Bu Amel. Saya dioperasi selama 17 jam Bu Amel. Benar-benar operasi besar ya Bu ya? Iya Bu Amel. Dan waktu saya dioperasi, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku
aku serahkan hidup mati-matiku ke dalam tangan-Mu. Disitulah saya juga terjadi kritis, Bu Amel. Saya benar-benar kritis, banyak yang mendoakan saya sampai akhirnya operasi berjalan lancar seperti itu, Bu Amel. Itu tadi Bu Santi di awal kan sempat cerita kalau bahkan untuk semua Bu Santi kerjakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Operasi sebesar ini otomatis butuh biaya yang besar, Bu. Terus dari mana Bu dananya? Ya, Bu Amel, waktu itu waktu saya posisi masih di ICU, muka saya yang bengkak itu, saya difoto sama teman saya, dan disitulah dijadikan donatur melalui prokes, Bu Amel, yang mana saya tidak kenal mereka, tapi mereka tergerak untuk memberkati saya. Yang habis operasi biayanya itu hampir kurang 200 juta, Bu Amel, seperti itu. Dan itu semua terlunaskan. Dan ada cerita lagi, Bu Amel, kenapa saya mengalami seperti ini. Karena itu dari omongan saya ketika saya banyak masalah, saya nggak bisa menyekolahkan anak saya, kontrak habis, terus saya punya utang, anak saya bertengkar. Jadi saya waktu itu dalam seminggu saya bilang saya mau mati seperti itu, dan waktu terjadi itu saya minta hidup buat anak saya seperti itu. Jadi kita walaupun apapun masalahnya, jangan sampai kita berkata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena mulutmu adalah harimau. Seperti itulah, Bu Amel. Waktu operasi itu apakah dokter menyebutkan efek resiko kalau dioperasi nggak, Bu? Iya, Bu Amel. Saya ceritakan kembali, Bu Amel. Waktu itu dokter, waktu suami saya harus tanda tangan untuk pasca operasi, dokternya bilang, Mbak, kalau ini operasi besar, kalau mempengaruhi, kalau tidak buta, itu akan terjadi kelumpuhan pada istri Bapak. Karena operasi ini kenapa besar? Karena tulang belakang saya tuh satu ruas hancur, Bu Amel. Jadi di atasnya tulang ekor, Bu Amel. Jadi itu yang mempengaruhi saraf-saraf kaki saya yang lemas seperti ini sampai sekarang, Bu Amel. Ya, waktu itu, Bu Amel, waktu suami saya harus tanda tangan ya untuk pasca operasi itu, dokternya bilang kalau saya akan terjadi kasus yang besar, yaitu saya bisa lumpuh atau bisa buta seperti itu, Bu Amel. Karena ini tulang belakang saya itu hancur satu ruas, dan itu di atasnya tulang ekor, itu yang mempengaruhi saraf-saraf, Bu Amel. Jadi itu yang dibilang sama dokter. Dan juga waktu itu pasca operasi tulang belakang saya itu dipasang 8 skrup titanium, Bu Amel. Jadi sekitar 30 cm seperti itu. Wah, lumayan panjang ya, Bu ya. Seperti ini. Seperti ini. Ya, Bu Amel. Luar biasa itu rasanya pasti, Bu. Nah, ya. Kemudian setelah operasi, kemudian pemulihannya seperti apa, Bu? Mungkin aktivitasnya di rumah, prosesnya setelah pulang mulai belajar apa yang harus digerakkan gitu, Bu. Iya, Bu Amel. Waktu itu saya mau pulang, saya 1 bulan di rumah sakit, Bu Amel. Waktu mau pulang itu saya benar-benar yang seperti bayi yang harus belajar duduk. Itu seperti bayi dari nol, Bu Amel. Kalau untuk duduk itu saya harus pakai alat itu seperti rangsel, seperti itu. Kalau nggak pakai itu saya pasti jatuh, langsung lemas jatuh. Dan waktu pasangkan alatnya itu juga pun itu harus dengan 4-5 orang, Bu Amel. Dan betul-betul itu sangat sakit sekali buat saya. Ketika saya belajar duduk, Bu Amel, saya teriak sama Tuhan, saya nggak kuat, saya begini. Mengapa harus terjadi gitu? Masih saya sulit. Tapi ketika saya dengarkan sama Tuhan bilang, bukankah kamu mau hidup untuk anakmu? Aku akan menyertaimu, aku tidak pernah meninggalkan. Itulah menjadi kekuatan. Jadi sakitnya saya ini tidak saya rasakan seperti itu, Bu Amel. Jadi waktu di rumah saya betul-betul yang tidak bisa apa-apa, Bu Amel. Saya
untuk duduk aja nggak bisa. Jadi untuk pekerjaan yang selama ini saya lakukan selama saya menikah di tahun 1999 itu saya ada berkat dari berkat dari saya donatur itu yang saya buat untuk membayar pembantu warnen begitu Bu Amel. Jadi semuanya itu dikerjakan oleh warnen itu seperti apa ya Bu? Warnen itu jadi nggak tidur di rumah Bu Amel. Jadi pulang hari gitu ya? Iya betul Bu Amel. Iya. Seperti itu. Untuk aktivitas saya Bu Amel setelah dananya habis itu saya mikir Bu Amel bagaimana caranya untuk supaya saya bisa mengerjakan pekerjaan rumah yang selama ini saya lakukan seperti itu. Jadi kompor itu saya taruh di bawah lantai, terus saya cuci piring di lantai juga seperti itu Bu Amel. Jadi walaupun sakit waktu itu untuk duduk di lantai aja itu seperti pantat saya itu mantul karena belum ada reaksi seperti itu Bu Amel. Walaupun saya bisa duduk tanpa alat lagi itu sekitar 4 bulanan saya nggak usah pakai alat itu, tapi tetap saya pakai Bu Amel. Jadi karena saya melihat waktu itu semangat saya itu ketika saya melihat anak-anak saya makan dengan lahapnya yang saya masak, itu yang menjadi semangat saya Bu Amel. Karena selama ini kalau mbaknya masak itu kadang kosong seperti itu walaupun sakit nggak saya rasakan seperti itu. Itulah semangat saya dari anak Bu Amel. Tadi Ibu bilang kalau masak di lantai, jadi pekerjaan semua dilakukan di lantai. Jadi Bu Santi kalau berjalan misalnya dari kamar menuju ke dapur itu dengan cara apa Bu? Semua itu karena saya masih jalannya belum bisa sempurna Bu Amel. Jadi saya kerjakan itu dengan banyak berangkat, banyak mengesot itu yang saya kerjakan. Semampu saya kerjakan seperti itu Bu Amel. Jadi saya nggak merasakan tubuh saya buat keluarga saya seperti itu. Saya harus menyemangati diri saya dan puji Tuhan Yesus yang selalu setiap hari memberikan kekuatan saya seperti itu Bu Amel. Itu aktivitas saya yang saya kerjakan sehari-hari saya di rumah Bu Amel. Seperti itu Bu Amel. Saya membayang Bu Santi ini sampai bergetar. Bu Santi, kalau alat bantu ada nggak Bu? Jadi kalau misalnya berjalan kan tadi nggak bisa, pakainya merangkak atau ngesot. Tapi kalau misalnya sampai perlu keluar rumah, itu ada alat bantunya atau enggak Bu? Iya, pertama kali itu ada alat yaitu kursi roda Bu Amel yang untuk buat saya jalan-jalan. Tapi kalau untuk jalan pakai kaki itu setelah kurang lebih 1 tahun saya mendapatkan berkat dari seorang ibu hamba Tuhan. Saya diberikan sepatu Bu Amel, itulah yang buat saya bisa jalan. Tapi ketika saya pakai sepatu itu saya harus ada 2 orang atau 1 orang di sebelah saya Bu Amel untuk menuntun saya. Ada sepatunya nggak Bu? Bisa seperti apa Bu? Pengen lihat sepatunya. Iya siap Bu Amel. Seperti ini Bu Amel. Oh, ini sepatu khususnya yang untuk bantu jalan ya Bu ya? Betul, ini yang untuk menguatkan betis saya Bu Amel, supaya kuat Bu Amel, seperti itu Bu Amel. Jadi itu apa aja tuh Bu? Yang ini fiber, ini biasa aja Bu Amel. Jadi itu untuk menyangga betisnya Bu Santi ya? Betul Bu Amel, seperti itu Bu Amel. Jadi aktivitas sehari-hari ya jalannya kalau nggak melantai tadi, terus ngesot, terus pakai ini sepatu ini, itu pun harus tadi Bu Santi bilang harus dibantu orang-orang juga ya di sekitar Bu Santi. Iya betul Bu Amel. Jadi nggak bisa lepas dari orang di sekitarnya Bu Santi dong ya Bu? Betul Bu Amel, saya harus perlu bantuan orang Bu Amel. Nah dengar-dengar ini sekarang Bu Santi sudah bisa jalan ya Bu ya? Ya amin. Itu gimana Bu? Kok yang sebelumnya seperti itu sekarang akhirnya sudah bisa jalan, apa yang dilakukan Bu? Saya cerita kembali Bu Amel, puji Tuhan berkat doa dan ikhtiar saya, karena kerinduan saya itu ingin cepat jalan supaya saya juga ingin bantu perekonomian rumah tangga saya, juga kerinduan saya untuk ingin jemput anak saya sekolah juga. Waktu itu
ada teman saya Mai, yang dari teman saya wanita bijak, yang mana teman saya ini banyak membantu saya, menyemangati saya. Saya bersyukur banyak teman-teman, saudara yang menyemangati saya, terutama teman saya Maria Mai ini yang selalu mengasih semangat sampai kepada saya sampai saat ini. Waktu itu telepon, C, ini ada alat saya, siapa tahu bisa ini bantu C, banyak orang disembuhkan kata gitu. Terus waktu itu tepatnya tanggal 4 Desember 2018, tanggal 4 November 2018, ya itu ke rumah saya dibawakan kalung pendangnya juga sama biogelasnya Bu Amel seperti ini. Nah waktu itu teman saya Maria Mai ini memperkenalkan produknya itu, saya disuruh pakai. Waktu sekitar 30 menit saya merasakan, nah seperti ini. Ini kenapa Bu ini? Nah setelah saya pakai kalungnya sekitar 30 menit itu terjadilah saya merasakan Mai, saya kok rasanya kok badan Cece kok semakin ringan. Terus bilang, masa Cece? Iya, sungguhan C. Iya, waktu itu padahal Mai ini mau pulang rumah gitu. Sebentar Cece tak mau berdiri seperti itu. Biasanya kalau saya berdiri Bu Amel itu saya harus pakai orang. Ini saya tiba-tiba saya muter-muter sendiri seperti itu Bu Amel. Gitu ya. Karena terlalu semangatnya saya dapat mujizat dari Tuhan melalui produk MCA ini, kaki saya dikuatkan seperti itu Bu Amel. Puji Tuhan ya Bu Santi ya. Pakai berapa lama Bu? Saya pakai 30 menit Bu Amel. 30 menit ya. Terasa. Terus tadi Bu Santi ada singgung tentang bioglas ya? Yang alat tadi yang ditunjukin itu bioglas. Nah kalau yang ini untuk apa Bu Santi? Untuk terapi Bu Amel, dari setiap hari saya terapi, saya tetap tidak pernah lepas dari kalung pendanya. Saya pakai terus, saya taruh bukan di luarnya tapi saya taruh di dalam karena itu terasa sekali Bu Amel. Terus untuk biogelasnya ini saya minum dari alirannya karena saya nggak punya alat, jadi saya pakai corong dari saya taruh di corong itu tadi biogelasnya dari satu tempat ke tempat yang lain selama saya suling selama kira-kira 20 kali sulingan seperti itu Bu Amel. Jadi dituang gini sampai 20 kali aliran gitu ya Bu ya? Betul Bu Amel. Setelah itu saya mencoba besoknya 30 kali seperti itu Bu Amel. Jadi setiap hari seperti itu Bu Amel. Jadi 2 liter air setiap harinya Bu Amel. Jadi 2 liter air. Ya, dan untuk alatnya ini saya pakai untuk menyinari kepala karena kan di kepala itu kan banyak saraf Bu Amel. Saya kaki, terus dada saya, terus tulang belakang saya, terus telapak kaki saya Bu Amel. Itu yang selalu saya sinari. Jadi kalau gantian saya menyinarinya Bu Amel. Itu sekali nyinar berapa lama Bu? Kalau untuk yang kepala saya sekitar setengah jam, tapi yang paling lama itu untuk tulang belakangnya 1 jam lebih Bu Amel. Karena saya merasakan yang seperti ada aliran-aliran seperti itu. Oh jadi waktu disinarin gitu terasa ada aliran-aliran ngalir di dalam tubuh gitu ya Bu? Betul Bu Ani. Maksudnya produk MCA ini sungguh membantu saya luar biasa. Jadi yang puji Tuhannya lagi setelah pemakaiannya itu sekitar 1 minggu saya bisa jalan lagi. Saya Santi lagi senang jalan. Biasanya naik apa Max? Kursi roda. Pakai kursi roda ya Mama ya. Oh, hebat puji Tuhan. 1 minggu. 1 minggu ya. Oke. Ini tadi katanya kalau jalan harus pakai kursi roda ya biasanya ya? Iya. Ya sekarang nggak perlu lagi ya? Nggak lagi. Luar biasa. Mujizat Tuhan. Mujizat ya Bu ya. Amin. Terus tadi setelah 1 minggu ada perkembangan lagi nggak Bu? Ada puji Tuhan. Setelah 1 minggu kerinduan saya itu pergi ke gereja sendiri Bu Amel. Jadi saya kepingin pergi ke gereja, kepingin pergi ke persekutuan seperti itu. Saya beranikan diri setelah saya kuat. Saya pergi ke gereja tanpa bantuan. Jadi saya naik Grab motor,
saya menikah diri. Nah ini Bu Amel, sangat senang Bu Amel, seperti Bisa naik motor, Bu. iya betul Bu Amel, seperti orang yang lepas dari kandang seperti itu, jadi seperti orang bebas seperti itu Bu Amel. Wah, berarti sekarang sering keluyuran ya, Bu ya? Iya betul Bu Amel, saya keluyuran sampai dicari anak saya. Jadi kalau saya mau pergi udah langsung pasang HP, langsung pasang ini cari Grab motor itu Bu Amel. Wah, Sampai keren banget. anak nyari. Iya Bu Amel, seperti itu. Berarti tadi perkembangannya 30 menit bisa bisa jalan muter-muter, 1 minggu bisa jalan ke mall, 3 bulan sudah bisa sudah bisa naik motor. Iya betul Bu Amel. Yang saya rasakan itu juga di paha saya, terutama pantat yang biasanya itu mantul, itu semakin keras Bu Amel. Jadi semakin keras gitu. Dan karena Ini banyak ada video apa lagi, Ibu? Nah ini video ini saya juga bisa belok Bu Amel Oh, iya. tanpa bantuan. Ya juga ini saya jalan-jalan acara makan. Kalau ini acara ini kenapa saya senang Bu Amel, kan biasanya kalau saya ada acara itu diambilkan makanannya. Nah itu yang bikin saya nggak puas gitu loh Bu Amel. Saya rasanya kok kurang mantep kalau diambilkan orang seperti itu Bu Amel. Karena apa? Jadi pertama, kadang kalau pas diambilkan itu sedikit seperti itu. Oh. Seperti itu. Jadi pas saya bisa jalan, saya bisa ngambil makanan-makanan yang saya suka seperti itu Bu Amel. Karena kaki sudah kuat, juga saraf-sarafnya juga, otot juga mulai keluar. Itu yang bikin saya jalan seperti itu Bu Amel. Ini otot keluar maksudnya seperti apa ini, Bu? Oh ya, maaf Bu Min. Ini otot keluar itu, otot saya itu nggak kelihatan Bu Amel. Jadi karena saya kan dulu waktu itu kan banyak merangkak sama otot, jadi tidak timbul seperti itu Bu Amel. Jadi melemah seperti itu. Kan saraf di tulang belakang ke bawah itu kan banyak. Jadi setelah saya rutin, saya sinari itu sedikit demi sedikit itu keluar Bu Amel. Yang itu yang membuat kekuatan seperti itu Bu Amel. Buat kaki saya untuk jalannya harus lurus juga bisa seperti itu Bu Amel. Makanya tadi Bu Santi bilang dari lunak itu terus bisa jadi keras karena otot-ototnya ini mulai muncul gitu Bu ya? Iya betul Bu Amel. Terus selain ini ada efek yang dirasakan oleh keluarga Bu Santi nggak Bu? Produk-produk MCI? Oh ya, untuk puji Tuhannya Bu Amel, saya ini yang tidak pernah sediabetes di kakak ya. Jadi saya kalau sakit baru saya itu beli obat. Dan setelah saya pakai produknya MCI di rumah saya, dan setiap hari anak saya juga minum air selingannya juga. Ketika anak saya kena tipes bisa sembuh. Minum air 12, saya tempelin yang sakit di lambungnya, kepalanya sembuh. Terus anak saya kena telinganya juga, saya nggak ngerti kalau itu panas dalam, itu semalam dipakai kan itu nggak sampai semalam, kira-kira setengah 1 jaman dipakai, besok paginya itu langsung pecah seperti itu. Jadi juga waktu anak saya kram perutnya lagi haid juga itu sembuh Bu Amel. Jadi untuk yang masalah sakit itu di rumah saya cukup dengan pakai kalung pedan, juga tempelin bebasnya juga dari sulingan airnya seperti itu Bu Amel. Wah, luar biasa ya Bu ya. Jadi itu yang pakai cuma Bu Santi ya? Iya, seluruh rumah Bu Amel. Seluruh sampai saudara-saudara juga. Iya. Bu Santi, ada pesan-pesan atau harapan apa yang ingin Bu Santi sampaikan buat pemirsa di rumah? Soalnya kan mungkin banyak orang yang mengalami kasus sakit penyakit dan mungkin mereka itu mengalami sedih. Kan Bu Santi sendiri mengalami suatu kejadian yang luar biasa ya. Tapi Bu Santi sendiri punya semangat, punya kekuatan. Nah, ingin menyampaikan apa ini Bu buat teman-teman yang ada di rumah? Untuk teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia, apapun penyakitmu, sakit penyakitmu apapun yang kamu derita, kamu alami, mungkin jangan berputus asa ya. Kalau sudah punya produknya MCI, tetap lakukan rutin untuk selalu pakai kalung pedannya, juga untuk disinari ya yang sakit juga tetap pakai minum selingan dari air 12, tetap itu lakukan ya.
jangan berputus asa, kapan bisa sembuh, mengapa harus seperti ini. Tetaplah melangkah, bahwasanya ketika kamu percaya, ketika kamu semangat, ketika kamu berdoa, pasti itu mujizat terjadi. Ya.